Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, yaitu nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, keluarganya yang setia, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga yaumil akhir. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih dan witir, perkenankan kami dari Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah tarawih dan imam sholat tarawih insyaallah akan disampaikan dan akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Harun SPD, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Maklumat yang kedua, laporan keuangan pemasukan tanggal 1 Maret 2026 sebesar Rp871.000, pengeluaran sebesar Rp1.700.000, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp5.431.000. Atas amal para jamaah sekalian, kami dari Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan berbuka puasa bersama, baik berupa makanan ataupun uang tunai. Jika Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan untuk memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Adam Musmanto atau Ibu Haja Indrawati. Selanjutnya, kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan salat tarawih dengan mematikan dan menonaktif dan men-silent handphone, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para guru, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan seluruh pengurus-pengurus yang hadir beserta imam rawatib kita, Masya Allah.
yang suaranya begitu jernih sehingga sholat kita walaupun baca satu ain nggak berasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sempat dimintakan tema untuk mengisi kultum Ramadan menjelang sholat sunnah tarawih. Dan saya bilang jangan sia-siakan Ramadan yang datang pada dirimu. Karena banyak di antara saudara kita, termasuk guru saya, di bulan Rajab pulang ke rahmatullah. Dan kemudian banyak di antara saudara kita yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Giliran di bulan Sya'ban pulang ke rahmatullah. Banyak juga di antara saudara kita yang hanya mendengar sayup-sayup suara azan, masuk ke celah-celah dinding ruang ICU. Jangankan berwudu, bertayamum pun mesti ditayamumkan untuk melaksanakan sholat. Bersyukur apabila masih terucap kata istighfar. Sebab di antara saudara kita ada yang wafat di tengah jalan. Baik apabila dia sebelum berangkat dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Akan tetapi bagaimana ketika berangkat di rumah dalam keadaan niat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia kita dalam hitungan akhirat adalah 1,6 jam. Dikit banget kan, 1,6 jam. Kita lihat surah Sajadah ayat ke-6. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur urusan dari langit turun ke bumi, kemudian naik lagi ke langit dalam keadaan satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian di alam dunia. Berarti satu hari di akhirat adalah 1000 tahun alam dunia. Maka 1000 tahun kalau andaikan usia kita mengikuti sunnah Rasul 60 tahun adalah dibagi 1000 tahun dibagi 60 sama dengan 1,6 jam. Inilah yang kita sedang jalani fase alam yang ketiga. Dari alam ruh masuk alam rahim, kemudian masuk alam nasut, alam dunia. Setelah alam dunia apakah sudah selesai? Tidak. Lebih panjang dari alam dunia. Maka ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia adalah jembatan menuju kampung akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat Nabi terdahulu. Rasul bercerita tentang Nabi Musa beserta umatnya, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Umat-umat terdahulu usianya hampir rata-rata di atas 100 tahun. Apalagi Nabi Nuh udah di atas 800 tahun. Mohon maaf Pak,
kita usia 50 tahun aja kaki sholat udah ngelonjor melulu. Udah gak bisa bohong. Benar. 55 gigi mulai copot. Betul. Naik dikit 60, yang tadinya ganteng lesung pipitnya cuman satu, sekarang semuka. Satu muka lesung pipi semua, kerut. Ternyata yang tadinya hebat sudah mulai lemah di usia 60. Sedangkan umat-umat terdahulu di atas 100 tahun, bahkan sampai hampir 900 tahun. Ya Allah. Sedikit usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bercerita, "Samanina amala ya'suna tarfata'in." Mereka ibadah kepada Allah selama 80 tahun tidak bercampur dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Kira-kira bisa apa enggak, Bang? 80 tahun ibadah ke Allah kita tanpa berbuat maksiat. Bohong. Kalau ada yang bilang bisa, bohong. Kenapa? Selagi dia bisa megang HP, bohong. Di masjid lagi scroll ngelihat HP YouTube atau TikTok, tiba-tiba ada yang nari, perempuan. Dia bilang astagfirullahalazim. Udah lewat, dibalikin lagi sama dia. Lumayan tadi. Tinggal istighfar lagi. Beda sama kita. Ibadah puasa yang kita jalani pun beda dengan zaman dahulu. Teriknya matahari, padang pasir yang luar biasa. Apalagi saudara-saudara kita yang digempur, dibombardir dalam keadaan berpuasa. Ini mah beda dengan kita, Pak. Kita malam tadarus sampai subuh begadang. Itu namanya puasa politik. Sampai subuh bergadang, selesai sholat subuh, tidur bangun 2:30. Itu namanya puasa politik. Puasa niat luar biasa. Ketika ba'da subuh tidur bangun jam 2:30, berarti berapa jam melaksanain puasanya? Ustadz, kan yang namanya orang tidur mah dibilangnya ibadah. Betul, ibadah. Geus kumaha sia wae lah. Orang Sunda begitu. Maka hadirin rahimakumullah, beda dengan ibadah puasa kita. Apalagi baru datang pertama kali bulan Ramadan, baru datang lagi bulan suci Ramadan, terkadang kita kaget, Pak. Orang yang gak biasa ngelaksanain puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, itu ketika dia puasanya biasa setahun sekali, gampang kaget. Baru hari pertama dia ke toilet dalam keadaan lapar. Pas ke dapur ngelihat sunlight warna hijau, disangka sirup marjan. Bener? Di dinding ada ternyata kecoa, di pinggiran pintu pada ngebaris kecoa, disangka udah kayak korma. Macem-macem lantaran jarang puasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kehidupan zaman kita. Jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh kita kepada Rasul. Usia yang begitu singkat, usia yang sebentar, hanya sekedar numpang lewat di alam dunia, masuk alam barzah. Maka Rasul menceritakan seperti itu. Tiba-tiba sahabat meneteskan air mata, takjubnya luar biasa. Datang malaikat Jibril, ta'ajjabat ummatuka ya Rasulullah. Ya Rasul, umatmu itu ngerasa takjub ya Rasul sama apa yang kau ceritakan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan tiba-tiba malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Pak, yang namanya kita mau ada tamu mulia, mohon maaf banget, presiden datang ke Masjid Al-Ikhlas, kira-kira sibuk apa enggak pengurus? Buset, itu sebulan yang lalu udah nyiapin segala sesuatunya, dibikin cantik supaya apa? Mendapat nilai plus Masjid Al-Ikhlas ini dan seluruh para jamaah dan khususnya bagi pengurusnya. Inilah dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita mempersiapkan akidah, kita mempersiapkan iman kepada Allah, bahwa turunnya Al-Quran di bulan malam kemuliaan. Ternyata Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kau apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah, ternyata malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah 80 tahun lebih. Ternyata Allah memberikan suatu bulan yang istimewa kepada kita, malam Lailatul Qadar. Orang Arab menyebut alf, 1000. Kalau sejuta, alf, 1000. Jadi khairum min alfi syahr, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bulan ini adalah bulan yang jangan sampai kita sia-siakan, karena usia yang begitu sedikit, ibadah selalu bercampur dengan maksiat, kita masih menyia-nyiakan. Alangkah ruginya malam yang kita lewati ini. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Zikir kita, baca Quran kita. Makanya saya alhamdulillah, mohon maaf, memperbandingkan dengan masjid-masjid lain. Masya Allah, di sini masjid masih penuh, luar biasa. Kemarin saya barusan ngisi di daerah Senen. Ustadz, jamaahnya tinggal berapa? 3 saf. Selebihnya kemana? Tahu, pada umroh kali gitu. Umrohnya kena rudal. Ya Allah. Terkadang kita sholat sunnah taraweh, mohon maaf, jamaah kita pengennya nyari yang cepat, pengen nyari yang cepat. Bagaimana nggak cepat? Rokaatnya banyak. Coba kalau dibikin santai, diomelin sama jamaah, makanya maunya yang cepat. Terkadang mohon maaf, sampai saking cepatnya aki-aki nggak kesusul taraweh. Ya Allah, udah kekenyangan. Habis bacanya bagaimana, cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Aki-aki aja. Aing muntah Fatihah ya. Enggak kuat. Kalau tadi kita menikmati imam sholat, nikmat terasa. Ada yang terkadang bilang, saat seperti di Masjidil Haram, seperti di Mekah, walaupun belum pernah, kan begitu. Tapi indah dan enak. Nikmatnya luar biasa ketika ibadah kepada Allah. Maka hadirin rahimakumullah, qad ja'akum Ramadan, datang Ramadan kepada kita. Syahrun mubarakun. Mubarak adalah Ramadan, hari yang mulia, malam bulan yang mulia, yang penuh berkah, yang Allah berikan keberkahan kepada kita. Iftaradallahu alaikum siyam. Maka disinilah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa. Siap menahan hawa nafsu. Kapan waktunya? Dari awal terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita sudah niat melaksanakan ibadah puasa, mohon maaf, terkadang banyak sekali godaan-godaan. Maka tutup mata, tutup telinga, tutup hati kita,
tutup segala sesuatu yang bercampur dengan maksiat. Ustaz, bagaimana kalau setiap hari kita tutup mata atau jalan ditabrak melulu sama kita? Lah bukan begitu. Itu bahasa kiasnya tutup mata dari perbuatan maksiat. Maka hadirin rahimakumullah, tuftahu fihi abwabul jannah. Tuh Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga. Seperti halnya tuan raja mengumumkan pada rakyatnya bahwa pintu istana terbuka, walaupun pintu istana itu masih tertutup. Akan tetapi itu adalah sebuah kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga di bulan suci Ramadan. Semua amaliyah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka lantaran di bulan ini kalau kita kuat tawakal, kuat iman kita, kuat ibadah puasa kita, kuat jauh dari berbuat maksiat, Allah niscaya menutup pintu neraka. Dan kemudian setan terbelenggu. Ustaz, ini terkadang jadi problem. Ada yang dalam sebuah hadis setan terbelenggu. Wa tughallu fihi syayatin, setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Buktinya di warteg setan pada gentayangan, kakinya tinggal satu, Ustaz. Pada makan dia. Nyumpet makannya, kakinya doang ngegayun aja kakinya. La ilaha illallah. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sia-siakan usia kita sebentar, paling nggih 60 sampai 70 tahun. Maka di bulan suci Ramadan ini, walaupun tahun kemarin kita belum menjadi yang terbaik, ambil hikmah pada bulan ini. Jadikan tubuh kita, jadikan jiwa dan raga kita untuk mengabdi di bulan suci Ramadan. Bersihkan jiwa dan raga supaya menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita hanya berusaha. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau memang seperti itu, andaikan selama hidup kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan kita mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar, berapa kali kita mendapatkan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang kita harapkan. Satu amal apabila Allah ridha kepada kita, niscaya insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, tenang baca Quran, tenang zikir, tenang ibadah kepada Allah, tenang selama hidupnya. Ketika Allah panggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kau ridha kepada Allah, Allah pun akan ridha kepada kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku. Siapakah hamba-hamba Allah ini? Kita yang sholat, zikir, zakat, puasa. Kita udah, makanya kudu pede aja udah ahli sorga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Atau janji Allah ke? Janji Allah, innallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Udah janji Allah itu mah. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli husnul khatimah dan berkah rizkinya, sehat walafiat dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan lupa Ramadan hiasi dengan Al-Qur'an. Ada sebuah pantun mengatakan, jalan-jalan ke Matraman jangan lupa membeli koran. Kalau ngaku orang beriman, jangan lupa baca Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.